kami baru selesai berdoa dan kembali lagi pada edisi ini tanggal 10 Oktober 2020. Jadi 10-10-20. Waduh, tanggal yang bagus ini, Pastor. Nomor cantik ini Nomor ya, cantik. tanggal cantik ya. Ya, saat ini kembali kami berdua bersama Pastor Dani untuk kembali membahas tentang apa tadi, Pastor? Tentang sistem persepuluhan. Sistem persepuluhan dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan Harta. harta kita, dan kita akan melihat sejarah tentang persepuluhan. Persepuluhan. Iya. Apakah masih relevan Atau untuk kita saat ini atau bagaimana, kita akan diskusikan di sini. Oke, kalau begitu kita langsung ya. Kita Iya. tadi sudah berdoa Oke. dan kita akan langsung untuk berdiskusi pada saat ini. Ya, mungkin boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan hal ini. Tapi yang paling penting kita mau kasih introduction-nya dulu, pendahuluan. Sesungguhnya kita harus melihat ini Tuhan sebagai pemilik dulu. Selama kita tidak melihat Tuhan sebagai pemilik, maka kita akan mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kita. Kan gitu. Jadi kita harus melihat bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, bumi dan segala ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentu kita mau diatur, dan salah satu cara yang terbaik mengatur manusia adalah dengan mengkreasi atau menciptakan suatu pelajaran dalam bentuk pelajaran-pelajaran bagi sebuah umat, seperti kitab. Nah, gitu. Jadi sehubungan dengan pembahasan kita lebih fokus kepada masalah harta atau persepuluhan, ada hubungan dengan harta di sini. Jadi saya mau berikan dulu tentang gambaran tentang Tuhan sebagai pemilik. Bahwa kalau Tuhan sebagai pemilik, maka kita adalah pengelola. Nah, sebagai pengelola yang baik ini, maka kita perlu memperhatikan tentang bumi. Kita harus kelola bumi. Nah, kemudian waktu kita, Waktu, talenta. harta, Nah, jadi tubuh. ada bumi, ada talenta, tubuh, kemudian waktu, harta. Nah, harta ini yang terakhir ini yang kita akan bahas lebih fokus pada saat ini, sehubungan dengan persepuluhan, bagian dari harta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kelola. Oke, mengenai persepuluhan, pertanyaannya adalah persepuluhan itu 10% dari mana? Nah, itu banyak orang. Betul. 10% dari pendapatan kita atau 10% dari usaha kita. Tapi banyak orang mengatakan ya harus potong dulu dengan biaya operasionalnya. Nah, itu baru hasilnya real berapa. Nah, tidak masalah, itu semua hanya mekanisme secara teknis saja. Tetapi yang paling penting, kita harus pertama mengakui kita memuliakan Tuhan dengan harta yang ada. Dan salah satu cara yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah bagaimana mereka memuliakan Tuhan dengan harta, yaitu dengan Tuhan memberikan peraturan persepuluhan bagi mereka. Persepuluhan ini yang disebutkan 10% Per 90. per 90. Nah, tapi nanti akan menarik kalau kita melihat dari sistem keimamatan yang ada, akan kita temukan banyak hal-hal yang luar biasa dari sistem persepuluhan ini. Oh ya, jadi dari perjanjian lama dulu ya. Nah, dari perjanjian lama, kemudian kita akan masuk kepada bagaimana dengan perjanjian baru. Dan orang percaya. Dan orang percaya. Jadi kita akan memberikan dulu, mungkin banyak orang, para teolog atau para pelajar kitab memberikan gambaran tentang sistem persepuluhan ini banyak versi, tetapi saya mengelompokkan menjadi 3 bagian saja. Yaitu untuk kita diskusikan, karena terlalu panjang untuk kita diskusikan semua. 3 hal penting saja, yaitu sistem keimamatan. Yang pertama dikenal itu sistem keimamatan Melkisedek. Pernah baca itu ya? Iya. Sistem keimamatan Melkisedek. Nah, banyak pro kontra di sini tentang
Melkisedek dia Raja Salem, dia juga sekaligus imam. Sehingga dianggap sebagai tipologi dari Yesus. Kita melihat bahwa Abraham memberikan persepuluhannya, 1/10. Tapi orang bertanya, tapi itu bukan dari pendapatan, tapi rampasan perang. Rampasan perang. Jadi itu juga bagian dari pendapatan, karena pada saat itu perang itu adalah bagian daripada cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan, wilayah, dan income. Jadi itu juga perang adalah bagian daripada pekerjaan saat itu. Pekerjaan memperluas wilayah, memperluas perkebunan, memperluas pengaruh, semua itu dianggap merupakan pendapatan. Dan sebagai orang yang tunduk kepada peraturan di sebuah kerajaan, Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan dari rampasan perang itu kepada Raja Salem, Melkisedek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem keimamatan yang kedua, yaitu keimamatan orang Lewi. Sebelum keimamatan orang Lewi, jadi Abraham itu memberi kepada Melkisedek dari hasil rampasan. Ya Berarti pendapatan juga. Pendapat. Iya. Oke. Iya. Banyak orang kan mengkritik, rampasan perang kok diberikan ke ini sebagai persepuluhan. Berarti dia memberi itu karena terpaksa ya? Ya, banyak orang mengatakan ya dia terpaksa. Tapi sebenarnya ada komentar lain mengatakan Abraham ingin memberikan kepada Melkisedek untuk membuktikan bahwa dia tidak serakah, ia ingin berbagi. Apakah itu merupakan sebuah tradisi orang Arab itu harus memberi 1/10 dari? Ya, banyak mengatakan bahwa ini sebuah tradisi. Dan tradisi ini tentu dari pengajaran-pengajaran nenek moyang mereka sebelumnya. Jadi sehingga itu kita hanya membaca itu dari literatur saja kan. Tapi itu budaya sudah ada sebenarnya tentang persepuluhan itu. Baik di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan maupun kalangan orang yang tidak percaya sama Tuhan pun ada kepada dewa-dewa mereka. Ya, kalau rampasan Abraham itu pada hasil perang itu dia memberi kepada Melkisedek, berarti bukan perintah dari Tuhan, karena tradisi. Ya, karena waktu itu kan belum ada kitab waktu zaman Abraham. Jadi bagaimana kita tahu ini perintah Tuhan? Ya, sebelum Taurat turun. Sebelum Taurat turun. Jadi kalau ada orang mengatakan itu bukan perintah Tuhan, itu juga dasar apa dia mengatakan itu bukan perintah Tuhan? Karena belum turun hukum. Karena belum turun hukum, maka dia mengatakan belum perintah Tuhan. Sebab perintah Tuhan itu kan yang nanti dituliskan ketika ada kitab Taurat oleh Musa. Jauh sebelum Musa kan ada zaman Abraham kan, belum ada kitab. Jadi kalau kita katakan bukan perintah Tuhan karena dia berdasarkan kitab Taurat. Padahal Abraham hidup sebelum ada kitab Taurat. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini bukan perintah Tuhan. Mungkinkah ini perintah Tuhan atau perintah dewa, tapi sejarah tentang hal ini banyak literatur mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan selain Abraham pada zaman itu penyembah dewa, penyembah berhala pun memberikan persepuluhan mereka kepada dewa-dewa mereka. Jadi ini membuktikan bahwa ini ajaran tentang persepuluhan ini bukan cuma ajaran dari ajaran Taurat, tapi juga ajaran-ajaran di luar daripada kitab Taurat atau ajaran-ajaran sebelum kitab Taurat sudah ada. Betul. Jadi dengan mengatakan apakah ini perintah Tuhan, ya kita tidak tahu perintah Tuhan atau tidak, karena kitab ada nanti setelah zaman Musa. Tapi kita percaya nenek moyang kita itu kan berkomunikasi, menceritakan tentang apa yang mereka diajarkan oleh nenek moyang mereka. Mulai Adam dan Hawa, oleh Adam dan Hawa, keturunan para bapak-bapak, Nuh dan sebagainya, menceritakan cerita demi cerita. Oh, kita kalau ingin ini mengelola sebagai mengakui Tuhan sebagai pemilik, kita harus memberikan kepada penguasa setempat. Makanya Yesus terakhir dia berkata, dia melihat koin, berikan kepada raja apa yang raja punya, kaisar berikan kepada itu nanti di perjanjian baru. Kira-kira demikian. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama itu keimamatan Melkisedek. Kedua keimamatan orang Lewi. Boleh masuk keimamatan orang Lewi sekarang. Oke. Nah, sistem keimamatan orang Lewi ini, kenapa orang Lewi? Karena orang Lewi lah yang mengatur mesbah.
korban bakaran. Mesbah korban bakaran itu adalah orang-orang Lewi. Sehingga dalam sistem keimamatan orang Lewi itu disuruh, itu baru disebut ada perintah kan, karena tertulis disebut perintah. Kadang-kadang orang karena ada aturannya dalam sistem keimamatannya, ada aturannya di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Mungkin kita boleh baca Maleakhi 3 ayat 10. Dia bilang, bawalah segala, dikatakan di sana, bawalah segala persembahan, segala, kata segala ada ya. Ada. Nah, jadi segala persembahan dan persepuluhan, tithes and offerings. Ya. Maleakhi 3 ayat 10. Oke. Bawalah seluruh persembahan, perpuluhan atau persepuluhan? Persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Iya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Iya. Coba kita perhatikan ini. Saya pernah menulis artikel dulu waktu saya berada di Sumatera Utara. Jadi pendeta di sana, saya tulis tentang persembahan persepuluhan. Saya katakan bahwa persembahan persepuluhan itu jamak itu tithes. Jadi ada persembahan persepuluhan. Nah, persepuluhan itu dalam sistem keimamatan orang Lewi sebenarnya para pelajar Alkitab agak bingung, tetapi banyak pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh mempelajari tentang sistem keimamatan orang Lewi, mereka temukan di sana ada 3 tentang persepuluhan, tapi yang lebih menonjol untuk akurasinya ada 2 jenis persepuluhan. Pertama, persepuluhan itu fungsinya untuk pelayanan di Ka'bah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Fungsi yang kedua di Ulangan 14 itu kalau tidak salah tentang persepuluhan juga. Coba dibaca itu di Ulangan 14 itu tentang persepuluhan juga. Persepuluhan itu ditujukan kepada orang-orang Lewi juga. Coba lihat judul tentang persepuluhan di Ulangan 14. Ulangan 14. Ini persembahan persepuluhan. Nah, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benihmu. Ulangan 14 ayat 22 ya. Dari ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan 1/10 dari gandummu dan minyakmu ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu supaya engkau belajar untuk takut akan Tuhan Allahmu. Iya. Ya, kepada siapa itu anak-anak sulung. Kemudian apabila dalam engkau diberkati, kalau terlalu jauh bagimu sehingga apabila dalam hal engkau diberkati, coba baca itu ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu uang persepuluhan dibelanjakan ini untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumah. Jadi keluarga itu seisi rumah boleh makan persepuluhan itu. Itu yang menjadi kontradiktif. Persepuluhan bukan untuk ke gereja saja ini. Sehingga orang menjadi konflik antara ini kita bawa ke rumah Tuhan atau kita makan di rumah saja. Kalau terlalu jauh kan. Kalau terlalu jauh. Diangkut. Jadi sebenarnya inilah disebut second tithe. Inilah persepuluhan kedua yang dikenal di bangsa Israel. Orang Israel sudah kenal itu sampai persepuluhan kedua bahkan ketiga. Tapi banyak pelajar Alkitab kan bingung melihat ini kemudian membuat kontradiksi. Woi, jangan kalian pikir persepuluhan yang ke Maleakhi 3:10 bahwa perpuluhan juga ada di Ulangan 14, boleh kita makan ini. Itu dia menjadi kontradiksi, Pak Pendeta Lamia. Oleh kalangan para pendeta melihat wah bahaya ini dia. Sehingga teolog
melihat, pelajar-pelajar kita melihat bahwa ini sebenarnya ada dua jenis persepuluhan. Persepuluhan yang pertama itu dibawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan untuk persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Tapi persepuluhan kedua adalah tempat di mana kita harus berbagi, sharing, untuk outreaching di tempat di mana Tuhan pilih. Seperti kita memberi makan orang, kayak food for all. Nah, itu bagian perpuluhan kedua itu yang harus dijalankan seperti itu seharusnya. Konsep-konsep kemanusiaan, menolong orang dan sebagainya itu bisa digunakan persepuluhan kedua. Sehingga saya boleh berkata dalam histori Yahudi itu mereka memberi persepuluhan itu bukan cuma 10%. Perpuluhan pertama 10%, perpuluhan kedua 10%. Bahkan ada sampai persepuluhan yang ketiga. Sehingga mereka menghitung itu kurang lebih hampir 30% lebih persepuluhan mereka dari 100% itu. Cuma ini kan tidak dibiasakan lagi karena ketika bangsa Israel sudah berhenti, jadi sistem keimamatan orang Lewi berhenti, maka digantikan ketika Yesus tersalib. Maka setelah Yesus tersalib, orang-orang Kristen menggunakan sistem keimamatan yang baru, yaitu keimamatan orang percaya. Nah, keimamatan orang percaya ini unik. Kan kita hanya mengenal satu gereja yang am dulu. Gereja Rasul-Rasul, baru gereja yang am. Kemudian kan muncul gereja lagi Protestan. Nah, disinilah histori tentang persepuluhan itu mulai diungkap kembali, karena untuk membiayai gereja yang baru didirikan, baru keluar dari perpisahan dengan gereja Roma, gereja kepausan Roma, maka Protestan menciptakan seperti Ortodoks di dalamnya, kelompok Protestan umumnya lainnya itu menciptakan kembali sistem keimamatan orang Lewi ini, yaitu persepuluhannya. Begitu. Dipertajam apa karena biar bagaimanapun gereja ini memerlukan biaya. Salah satu cara untuk membiayai gereja adalah dengan membuat sebuah doktrin tentang persepuluhan yang harus diangkat kembali sebagai bagian yang dianggap masih relevan dipakai. Padahal ini adalah sistem keimamatan orang Lewi. Nah, kalau kita masuk kepada sistem keimamatan orang percaya, bukan berarti kita menghilangkan konsep keimamatan orang Lewi. Justru dengan keimamatan orang percaya akan menjadi lebih baik, Pak. Keimamatan orang percaya, dia katakan kita harus memahami bahwa kita pengelola sekarang ini. Kita imamnya Tuhan di bumi ini. Imam besar kita Yesus Kristus. Maka kita ini adalah imam-imam yang mengatur kehidupan ini sebagai pengelola. Kita bukan cuma mengelola harta saja, tapi kita mengelola ada bumi, kita mengelola talenta kita, kesanggupan kita mengelola tubuh kita. Nah, tubuh kita, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kesanggupan, talenta kita harus kembangkan. Makanya ada dikatakan ada yang 1 talenta, berapa talenta, 5 talenta. Itu semua gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh keimamatan orang percaya ini. Kemudian waktu juga adalah mereka harus mengatur. Kalau kita diberikan 24 jam waktu itu, apa yang kita harus olah waktu itu. Dan salah satu waktu yang kita harus khususkan untuk Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, waktu ibadah, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Nah, ini juga adalah pengelolaan, penata layanan waktu. Waktu untuk kerja 6 hari lamanya hendaklah engkau bekerja. Nah, itu juga dalam konsep yang lebih luas dalam priesthood of believers, itu akan lebih luas bahwa kita harus mengelola waktu kita. Kemudian yang terakhir itu mengelola harta kita. Nah, jadi dalam priesthood atau keimamatan orang percaya, kita sudah beralih sebenarnya bahwa kita tidak masuk lagi dalam sistem keimamatan orang Lewi. Kita sudah masuk dalam sistem keimamatan orang percaya ketika Yesus tersalib, maka semua orang percaya adalah imamnya Tuhan. Berdasarkan 1 Petrus 2:9 ya. Kamu adalah imamat yang rajani, umatku penyenal, bangsa yang terpilih. Jadi dengan demikian, hari ini kita harus bangga bahwa kita diangkat oleh Tuhan menjadi imamnya di bumi. Jadi sistem keimamatan orang Lewi telah tergantikan dengan sistem keimamatan orang percaya. Pertanyaannya, masih relevankah persepuluhan dalam sistem keimamatan orang Lewi dengan sistem keimamatan orang percaya saat ini? Itu yang dipertanyakan orang.
Oke. Jadi kita fokus pada harta aja kita bahas. Nah, jadi harta ini termasuk harta. Kalau ditanya sebenarnya dari 100% yang Tuhan berikan kamu keuntungan, keuntungan misalnya 100%, berapa milik Tuhan? 10%. Kan orang akan berkata seperti itu selalu, 90% untuk kita. 90% untuk kita. Padahal semua milik Tuhan. Milik Tuhan. Jadi 100% milik Tuhan. Karena kita merasa bukan pengelola, karena kita merasa adalah owner, bukan pengelola, kita merasa owner, maka kita yang berpikir bahwa 90% milik saya, 10% milik Tuhan. Tapi kalau kita sebenarnya berpikir bahwa kita adalah pengelola, semua Tuhan punya. Oke. Persoalannya dalam sistem keimamatan orang percaya sebenarnya lebih besar lagi, bukan cuma 10%, 20%, 30%. Seluruhnya adalah milik Tuhan dan seluruhnya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita. Jangankan kantongmu, hartamu, hidupmu pun harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi dalam sistem keimamatan orang percaya sebenarnya tidak ada batas lagi. Nah, ketika kita mengadopsi sistem keimamatan orang Lewi, kita akhirnya membatasi kemampuan orang untuk memberi, karena hanya 10%, padahal dia harus memberikan sebagai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tentu harus dibagi untuk ke gereja berapa, untuk kemanusiaan berapa, untuk orang janda, orang miskin berapa. Ini harus dikelola dengan baik harta itu. Jadi kalau kita sekarang ini meyakini bahwa kita adalah pengelola daripada yang Tuhan sudah berikan, Dia berikan kita tubuh kita, Dia berikan bumi ke kita, Dia berikan talenta kepada kita, Dia berikan kita tubuh yang sehat, Dia berikan kita waktu 24 jam, Dia berikan kita mengelola ini untuk mendapatkan harta di bumi ini. Terus ketika kita dapat hasil olahan, kita dapatkannya misalnya 1 miliar, kita tanya berapa milik Tuhan. Selalu milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Tapi ketika kita terobsesi dengan sistem keimamatan orang Lewi, Pak, dengan sistem keimamatan orang Lewi, sehingga kita kan mengatakan milik Tuhan 10%. Oke. Akhirnya karena kita membatasi tentang kepemilikan Tuhan, kita menjadi owner, kita bilang milik Tuhan 10%, padahal milik Tuhan 100%. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi, masih relevankah persepuluhan itu di era keimamatan orang percaya? Bukan cuma relevan, malah lebih-lebih lagi kita yang hidup di akhir zaman dalam pemberitaan Injil harusnya lebih kuat daripada bangsa Israel dalam sistem keimamatan orang percaya. Kalau mereka hanya memberikan 10% pertama, 10% kedua, kita memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sistem keimamatan orang percaya, seharusnya begitu. Oke. Jadi ada orang juga kan, aku nggak bisa melayani, tapi melayani dengan uang aja. Jadi boleh-boleh saja, dia dengan hartanya dia boleh melayani. Dia tidak punya waktu, ya kasih uangnya boleh. Tapi jangan pernah berpikir bahwa uang yang diberikan itu adalah milik dia. Semua milik Tuhan. Cuma Tuhan atur. Coba kamu olah 90% untuk rumah tanggamu, 10% untuk ini. Itu pengaturan dalam sistem keimamatan orang Lewi. Kalau sekarang ini kita tahu bahwa semua ini milik Tuhan, maka kita lama-kelamaan nanti akan mengecil untuk pekerjaan Injil akan semakin besar, kemanusiaan akan semakin besar. Nah, seperti ada pengusaha kaya raya, tadinya dia cuma memberi 10% dari keuntungannya. Kalau tidak salah itu yang punya Colgate itu. Ya Colgate ya, Colgate. Dia tadinya 10%. Kemudian dia melihat, wah saya ini semua milik Tuhan ini. Saya 10% saja. Untuk Tuhan 90%. Nah, persoalannya ketika ini diserahkan Tuhan lewat pendeta. Di sini persoalan lewat organisasi. Nah, ketika lewat pendeta atau organisasi kependetaan atau organisasi agama ini tidak mengelola dengan baik untuk kesejahteraan umat, disitulah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan.
sehingga menimbulkan semacam kritik kepada orang-orang yang menerima persepuluhan itu. Bahkan Rasul Paulus pun sebenarnya sudah dengar isu-isu itu. Pada zaman Rasul Paulus sudah banyak orang-orang itu yang mengkritik tentang orang-orang Kristen juga yang masih mengadopsi sistem keimamatan orang Lewi dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen yang baru. Nah, itu pada zaman Rasul Paulus itu di 1 Korintus pasal berapa itu tadi itu? Kita baca tadi waktu sebelum berdoa. 1 Korintus pasal 2 Korintus lah, dia katakan bahwa lebih baik aku mati. Ada kita catat tadi itu. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Coba kita baca. Jadi Rasul Paulus pun di sini pernah mengalami apa yang disebut dengan perasaan tidak enak, Pak. Nanti dituduh ini kita jadi pemberita Injil ini mencari untung dari persepuluhan itu. Padahal sebenarnya lebih-lebih orang yang memberitakan Injil harusnya didukung oleh pekerjaan Injil, itu harus didukung oleh subsidi yang besar dalam hal keuangan. Coba kita baca itu. Nah, sebelumnya tadi ya, di mana itu ya? Dia berkata, lebih aku mati. Titik 2 tadi. Baca di mana? 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 9 ya, 20. Oke, sambil dicari ayatnya itu, bahwa dibilang lebih baik aku mati. Dibilang apakah kita membiarkan lembu yang mengirik kita ini kita berangus mulutnya? 1 Korintus. Oke. Sambil kita baca pemirsa, bahwa kita ingin mau menjelaskan bahwa sesungguhnya di akhir zaman ini, lebih-lebih di akhir zaman ini, kita dalam pemberitaan Injil harus mendapat sokongan atau dukungan dalam hal keuangan. Tapi tidak kita bicarakan lagi masalah persepuluhan, tapi memberi dengan sukarela. Nah, itu di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Iya. 2 Korintus 9 ayat 7. Iya, di situ disebutkan 2 Korintus 9 ayat 7. Tadinya kan Rasul Paulus juga merasa seperti begitu. Aduh, enggak enak ini. Makanya dia bilang, aku sebenarnya bisa aja gunakan hak-hak itu, tapi aku tidak mau menggunakan hak itu. Lebih baik aku mati. Nah, boleh cari tuh 1 Korintus 9 ayat 15. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 dulu. Nah, ini kita bicara pasal 9 ayat 1 Korintus pasal 9 ayat 15. Aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada titik tanda seru. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Iya. Jadi dia katakan sebelumnya tentang pemberitaan Injil. Dia katakan di ayat-ayat sebelumnya. Ini mulai dari ayat 11 coba baca sampai ayat 15. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Hasil duniawi kan harta kamu ya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan. Jadi Rasul Paulus akhirnya dia menggunakan dana sendiri, self-supporting. Self-supportingnya itu dia bikin tenda, jual tenda untuk membiayai penginjilan. Jadi dia self-supporting. Jadi dia tidak ingin mendapatkan kritikan karena dia menggunakan persepuluhan atau sumbangan orang itu untuk penginjilan. Sebenarnya itu hak dia. Apalagi orang yang memberitakan Injil, kan disebutkan sini. Ada masalah Injil sini toh.
lain mempunyai hak untuk mengharapkan itu daripada kamu, bukankah yang punya hak lebih besar? Nah, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi jangan karena Injil Kristus kita mendapatkan kritikan, oh mereka ini mau cari uang dari persepuluhan, dari persembahan, mereka bikin ini pelayanan ini hanya untuk mencari income dan sebagainya. Nah, Rasul Paulus menghindari hal itu dan melakukannya dengan self-supporting. Gitu, Pak. Nah, itulah sebabnya di nasihatnya Rasul Paulus tidak menekankan bahwa persepuluhan. Dia menekankan di nasihatnya di 2 Korintus pasal 9 ayat 7, dia katakan biarlah orang itu memberi menurut kerelaan hatinya, jangan karena paksa. Coba 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Rasul Paulus kasih nasihat ini. Jadi konsep keimamatan orang Lewi itu akan menimbulkan kecurigaan ketika pada zaman rasul-rasul, karena kalau mereka mengambil persepuluhan juga seperti sistem keimamatan orang Lewi, dianggap sebagai apa? Wah, mereka bikin organisasi baru ini, mereka bikin organisasi tandingan dengan sistem orang Lewi ini. Nah, itu karena mereka masih kental dengan sistem keimamatan orang Lewi sebelumnya. Dia kan orang Yahudi, kan orang majelis Sanhedrin, majelis agama, jadi tahu persis itu sistem keimamatan orang Lewi. Jadi ketika mereka mau adopsi itu akan sulit. Makanya dalam perjanjian baru tidak ada lagi Rasul Paulus menekankan tentang persepuluhan, tapi orang memberi dengan sukarela, tidak dengan paksa. Jadi konsepnya Rasul Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Nah, makanya nasihat yang masih relevan bagi kita yang jauh ke depan menulis nasihat itu di buku Amsal. Dia katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Di Amsal berapa itu ya? Amsal pasal 3. Amsal 3 ayat 9. Ayat 9. Iya. Nanti kita akan lihat setelah nasihat ini, kita akan lihat bagaimana nasihat Yesus tentang keuangan bagi gereja ke depan, bagi pelayanan murid-murid. Nah, kita baca dulu nasihat daripada kitab Amsal. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, jadi konsep dari konsep buku Amsal ini masih menganut sistem konsep keimamatan orang Lewi. Tapi konsep yang totnya di sana adalah kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Tapi ini hasil pertama. Hasil pertama dari hasil ladangmu. Nah, makanya itu disebut persembahan ulu hasil. Nah, itu dalam sistem keimamatan orang Lewi ada perayaan-perayaan, ada persembahan ulu hasil. Hasil pertama itu dari ladang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bilang, oh itu hasil pertama. Hasil kedua bagaimana? Nah, hasil kedua mengikuti sistem persepuluhan, sistem persepuluhan yang ada. Tapi sehingga ada namanya persembahan buah sulung. Nah, orang-orang Kristen yang karismatik kenal dengan persembahan buah sulung itu. Kalau dia punya pohon mangga, dia kasih 10 pohon mangga ini udah seberbuah semua. Nah, dia kasih kepada gereja. Iya, saya ingat orang tua saya juga begitu. Hasil panen misalnya dari sawah, dapat misalnya 10 karung, nanti 1 karungnya itu dikasih kepada gembala. Dari hasil ladangnya di cengkeh gitu kan, misalnya dapat 100 karung, dikasih 10 karung buat
gembalanya. Ada sapi 10 ekor, 1 ekornya untuk gembala. Setiap 10 ekor pasti gembalanya dapat. Setiap 10 ekor gembalanya dapat. Ya. Jadi persepuluhannya Woi, begitu orang tua. kalau 10 orang itu yang ngasih dia gembala yang paling banyak sapi. Iya, jadi begitu. Iya. Dan itu mereka mengadopsi dari sistem keimamatan orang Lewi sih. Gitu. Tapi setelah saya juga pernah jadi gembala ya di Sumatera Utara. Saya melihat ada banyak juga pendeta-pendeta yang jauh lebih ya banyak uang daripada jemaat. Ya jemaat ya gembalanya, pendetanya kerja, ada penghasilan. Sedangkan jemaatnya ya hanya ya mereka bilang kerjanya serabutan lah. Terus hasil persepuluhannya dikasih ke pendetanya begitu. Jadi apakah masih relevan perpuluhan itu untuk ke pendeta atau untuk ke gereja gitu? Iya, orang bertanya, kalau dalam sistem keimamatan orang percaya, bagaimana sistem persepuluhan ini mau diterapkan? Jadi apakah karena kita sudah masuk ke sistem keimamatan orang percaya, kita tidak bicara tentang persepuluhan lagi, tapi memberi kepada dengan sukarela kita mengatur harta kita sebagai pengelola. Bahkan seharusnya sebagai orang yang hidup dalam keimamatan orang percaya, benar-benar dia persembahkan bukan cuma 10% hartanya, semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Persoalannya adalah kita ini tidak bisa melakukan itu karena kita terikat dengan masih sistem keimamatan orang Lewi. Sehingga orang katakan, sedangkan persepuluhan aja tidak setia, bagaimana kita mengajarkan orang mempersembahkan semua hidupnya. Nah, disinilah keimanan diperlukan. Kalau benar kita mau masuk kepada sistem keimamatan orang percaya, kita harus berani mengatakan bahwa sistem keimamatan persepuluhan dalam konteks orang Lewi harusnya juga sistemnya sudah berhenti. Nggak berlaku. Expired. Bukan expired, artinya itu hanya berlaku untuk sebuah komunitas bangsa Israel yang. Tapi bagaimana dengan kita ini? Relevansinya bukan persepuluhan lagi, tapi semua harta kita adalah milik Tuhan. Kita mengelola, sehingga tergerak hati kita untuk memberikan 10% kah, 20% kah, 30%, bahkan 90%, orang tidak bisa dibatasi lagi. Sehingga dia standarnya itu 10%, boleh saja dia mengambil standar sistem keimamatan orang Lewi, tapi harusnya tidak bisa dibatasi lagi hanya 10%. Karena pendidikan ini jarang diajarkan. Kita selalu mengutip sistem keimamatan orang Lewi, Maleakhi 3:10, bawalah segala persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Karena orang Lewi pada waktu itu hanya khusus berada di bait ya. Iya, di bait Allah. Dan orang Lewi ini nggak punya warisan apa-apa. Betul. Nah, pendeta-pendeta sekarang punya warisan banyak. Sudah kerja lagi. Kerja lagi, jadi ada sideline lagi banyak. Nah, kecuali kita mau fair ya, bahwa kalau kita memang masuk kepada sistem keimamatan orang percaya sesudah Yesus tersalib, maka sistem ini harus diakhiri. Sistem keimamatan orang Lewi dalam konteks pengelolaan harta atau persepuluhan itu berhenti sampai di situ. Kita sekarang mengelola sebagai pengelola yang paripurna, pengelolaan yang secara holistik, secara utuh. Secara utuh dalam konteks kita bukan cuma mengelola harta, tapi kita juga mengelola bumi, kita mengelola talenta, mengelola waktu. Kalau dulu-dulu orang punya talenta nggak dibayar, hari ini orang punya talenta dibayar. Contohnya dia public speaking, dia jual ilmu public speaking, dibayar 100 juta, dia bikin seminar public speaking. Dia bikin skill tentang leadership, seminar tentang NLP dan sebagainya, itu dibayar semua. Itu semua adalah talenta yang dimiliki seorang itu, sehingga dia menghasilkan income. Begitu. Jadi dengan talentanya dia bisa memuliakan Tuhan dengan talentanya, dengan tubuhnya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dia sehat, dia jaga kesehatannya dan sebagainya, dan dia mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah,
kemudian waktunya, waktu juga dipersembahkan kepada Tuhan, bukan cuma hari ketujuh, tapi kita mempersembahkan hidup ini Setiap 7 hari. Sehingga kita kadang-kadang menjadi orang Kristen hari ketujuh, tapi tidak menjadi orang Kristen 7 hari. Everyday. Iya, karena kita pergi beribadah, baik kita di hari Minggu, baik kita di hari Sabtu, kita baik di hari ibadah, tapi tidak baik di hari lain. Jadi jadilah orang Kristen yang mempersembahkan waktunya betul-betul seutuhnya, holistik, yaitu 7 hari untuk kemuliaan Tuhan. Baik dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, 7 hari untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ada untuk merenungkan kebaikan Tuhan, kita ada renungan pagi, renungan malam. Itu kan semuanya mendidik kita untuk menghargai tentang Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa dari awal kita bangun sampai akhir daripada kita mau tidur, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sehingga orang menggunakan waktunya tiap hari untuk memuliakan Tuhan, bukan cuma 7 hari. Hari ke-7 adalah puncak di mana kita merayakan semua kebaikan Tuhan dalam 6 hari itu dari pekerjaan kita. Jadi secara lebih holistik sebenarnya, Komprehensif. lebih komprehensif. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut mengatakan bahwa oke, sistem keimamatan orang Lewi berakhir. Sistem keimamatan orang percaya mempersembahkan, mau pilih yang mana? Orang Lewi masih 10% atau seluruhnya? Nah, itu dia. Malah lebih berat. Malah lebih berat. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh gereja masih mengajarkan tentang ini, ya terima saja sebagai pengajaran untuk ketaatan. Jadi tidak salah orang memberi, tidak salah juga untuk kita Iya. seperti di awal tadi kita Iya. makan bersama dengan Tapi kita harus berani mengatakan bahwa sistem keimamatan orang Lewi berakhir. iya. Bahwa kita masuk kepada sistem keimamatan orang percaya, bahwa kita ini semua imam. So kalau diadopsi sistem keimamatan orang Lewi ini berdasarkan Maleakhi 3:10, bawalah segala persembahan ke rumah perbendaharaanku. Rumah perbendaharaan Tuhan di mana? Gereja, Nah, Ka'bah. Bait Allah. kita bikin persamaan, ini bait Allah, ini gereja. Padahal diri kita adalah bait Allah. Jadi kalau kita mau fair relevansinya, bawalah persembahan ke rumah rumah perbendaharaan, Bait Allah. bait suci. Bait suci Tuhan sekarang adalah diri kita. Diri kita. Jadi bawa ke orang-orang itu doi. Iya. Kalau relevansinya begitu, Nanti perpuluhan untuk kita juga kita kasih ke orang. kita kasih orang-orang bisa. Ke rumah. Tapi persoalannya organisasi gereja akan mengatakan, ini salah, ini dia. Kenapa kalian ini? Padahal gereja itu harusnya mengatakan, oke, kita akan membagi kepada orang banyak untuk kesejahteraan orang banyak. Mari kita kumpulkan berapa yang kalian secara sukarela untuk kita olah untuk kesejahteraan umat. Nah, maka itu akan menjadi lebih baik. Persoalannya ini bukan kesejahteraan umat, tapi kesejahteraan pekerja untuk yang membalakan umat. Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini, hari-hari terakhir ini di akhir zaman. Seharusnya kita mulai berpikir jernih bahwa sesungguhnya sistem-sistem keimamatan ini adalah pelajaran. Dan sistem keimamatan orang percaya juga pelajaran. Nah, pelajaran yang terakhir bagi kita yang hidup di akhir zaman dengan sistem keimamatan orang percaya itu lebih kencang lagi, bahwa kita bukan cuma 10%, tapi 100% semuanya adalah milik Tuhan. Tinggal kita mau kasih kemana, mau kasih ke keluarga berapa, mau kasih untuk rumah tangga saya berapa, kepada orang janda berapa, orang miskin berapa, dan sebagainya. Oke. Cuma persoalannya kan gereja akhir-akhir ini karena sudah mengenalkan sistem keimamatan orang Lewi, untuk move on dari sistem ini mereka kewalahan. Ini pandemi aja sudah susah, ini uang masuk bagaimana kan? Terpaksa para pendeta harus rajin mengunjungi jemaat untuk menagih persepuluhan. Jadi persepuluhan itu wajib, bukan persembahan, itu persepuluhan. Mereka katakan persepuluhan itu wajib, itu milik Tuhan. Jadi bukan membayar, mereka istilahkan, bukan membayar persepuluhan, tapi mengembalikan persepuluhan. Kemana dikembalikan? Ke bait suci, rumah perbendaharaan. Bait suci mana sekarang di akhir zaman ini? Dirimu bait suci. Jadi sebenarnya kita ini, kalau kita ajar anggota untuk memberi kepada sesamanya dengan persepuluhan yang ada, gereja tidak perlu takut untuk kehilangan uang.
Karena itu adalah pendidikan yang gereja lakukan, maka gereja harus mencari pendidikan yang lebih baik. Organisasi itu mendidik umat untuk memberi lebih baik, bukan hanya kepada gereja tapi kepada sesama. Kalau dia mampu bisa memberikan kepada sesama, apalagi para pendeta yang dihargai 10 kali lipat, yang mengembalakan mereka akan memberikan lebih banyak. Begitu. Ya mungkin perpuluhan itu agar pelayanan itu bisa meluas gitu ya. Ya. Jadi tujuan daripada persepuluhan itu sebenarnya tujuan adalah ada seorang pendeta senior berkata kepada saya bahwa pendeta Kastanya, coba kamu kasih ke organisasi aja persepuluhan itu. Saya bilang, bagaimana saya mesti ke organisasi saya? Sebagaimana saya mau memberikan ke organisasi, sementara saya sendiri nggak ngambil itu persepuluhan. Karena saya merasa itu persepuluhan adalah milik umat. Maka harus dipakai oleh umat itu sendiri untuk kesejahteraan mereka, membayar gedung gereja, memberi makan mereka, sehingga persepuluhan itu malah kurang dari itu untuk membiayai. Malah saya harus menambahkan lagi uang ke gereja itu supaya mencukupi kebutuhan daripada peribadatan. Nah, konsep ini yang saya mau jalankan supaya orang-orang itu saling memperhatikan satu sama lain, dan gereja ketika selesai khotbah harus mampu memberi makan orang banyak. Yesus berkhotbah 5.000 orang tetap dikasih makan. Kita baru 100 orang udah tidak kasih makan, padahal orang kasih perpuluhan banyak. Coba kita potluck. Oke, dari gereja sekian, siapa mau partisipasi lagi untuk menyumbang makanan? Kita makan bersama. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang salah dengan makan bersama. Dan kalau makan bersama ini dijadikan semacam perjamuan kasih, itu lebih kudus daripada kita mengikuti perjamuan suci tanpa kasih. Nah, itu statement saya itu begitu. Jadi lebih baik kita memberi makan orang ketika orang ke gereja ibadah daripada kita membuat perjamuan suci tapi tidak memperhatikan orang susah dan kelaparan. Sementara kita kenyang terus ya. Sementara kita ini kenyang-kenyang terus, seperti itu. Di luar banyak orang susah. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Masih relevankah persepuluhan itu di kita sekarang ini? Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, bahwa apapun yang kita miliki semua punya Tuhan. Bahkan tubuh kita ini milik Tuhan. Terus kamu pikir milikmu sendiri. Kalau semua milik Tuhan, ya berarti Tuhan mau gerakan kita untuk memberi, kita tidak bisa batasi. Ketika kita melihat orang miskin, kita memberi orang miskin. Ketika kita melihat orang janda yang susah dalam kesusahannya, kita memberikan. Orang meninggal, kita berikan uang duka dan sebagainya. Orang mati paling kurang kita bisa sumbang misalnya peti matinya, contohnya kalau kita ada uang. Tetapi kan kenyataannya hari-hari ini umat Tuhan ini hanya bisa dibantu dengan acara penguburan saja oleh pendeta. Masalah peti mati urusanmu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi banyak akhirnya anggota-anggota gereja merasa resah dan mulai mengkritik. Dan itu kan dampak yang tidak bagus ke depan. Itulah sebabnya mari kita diskusikan bahwa semua baik itu untuk pelajaran, tapi ketika itu menjadi batu sandungan bagi orang banyak, mari kita move on, mengembalikan sistem keimamatan yang sesungguhnya, itu keimamatan orang percaya. Namun Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa sebagai umat Tuhan, apa yang Kaisar punya berikan kepada Kaisar. Apa yang Tuhan punya berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, berapa yang Tuhan punya? Apa yang Tuhan punya? Tuhan punya, semua punya Tuhan. Termasuk tubuh kita ya. Tubuh kita. Demikian. Jadi kalau kita ingin memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita harus sadari dulu mindset kita adalah bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. Bukan owner, hanya pengelola. Yang dalam bahasa kekristenan disebut kita hanya penata layanan, penata layan. Jadi demikian Pastor Lamia. Baik pemirsa, khususnya jemaat CBC dimanapun saat ini berada, kita sudah mendengar tentang bagaimana penata layanan dan
relevan, ya masih relevankah perpuluhan di saat ini pada orang percaya, setelah dikupas oleh Pastor Dani, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran penting bagi setiap umat Tuhan dimanapun saat ini berada, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita, diberi kesehatan, diberi kekuatan selalu di dalam menjalani hidup ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.